Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Utami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba atau rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan juga bisa disebut dengan analisis laporan keuangan. Analisis ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk mendapatkan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Analisis keuangan juga berada dalam balance scorecard, alat untuk mengukur kinerja perusahaan, seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sehingga analisis rasio keuangan pada perusahaan bukan hanya dilakukan kepada pihak manajemen, namun juga investor. Bagi mereka, analisis rasio keuangan menjadi bahan penilaian seberapa sehat perusahaan tersebut lantas mendapatkan suntikan investasi. Kriteria perusahaan yang aman untuk berinvestasi. Yang pertama, ada izin usaha dari otoritas terkait. Yang kedua, tidak menawarkan keuntungan fantastis dalam waktu singkat. Ketiga, informasi struktur manajemen dan laporan keuangan perusahaan investasi harus transparan. Yang terakhir, tidak memberikan kesan seolah-olah investasi bebas risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bunga Alfianti Ningrum. Saya akan menjelaskan fungsi analisis rasio keuangan. Fungsi analisis rasio keuangan yaitu menjadi alat ukur sehat tidaknya sebuah perusahaan. Selain itu, analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, yaitu 1. Melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. 3. Sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. 4. Sebagai bahan pertimbangan kreditur. 5. Menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. 6. Analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. 7. Sebagai bahan referensi audit internal perusahaan baik dari sektor keuangan operasional atau sektor lain. Dan yang ke-8, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Baik, berdasarkan poin-poin tersebut, peran analisis laporan keuangan ini intinya memiliki 2 peran, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio likuiditas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur seberapa mampu perusahaan Anda untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Rasio likuiditas dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rumus rasio lancar yaitu curen rasio sama dengan aktivitas lancar atau hutang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat bertujuan untuk mengukur suatu usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Rumus rasio cepat yaitu quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang atau hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio kas. Rasio kas bertujuan untuk mengukur suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Rumus rasio kas yaitu kas rasio sama dengan kas ditambah efek atau hutang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan, aktiva, dan modal. Cara-cara menghitung
rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu mengukur pendapatan laba kotor. Rumusnya yaitu penjualan neto dikurangi HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Berikut rumusnya. Yang kedua ada operating income ratio, yaitu mengukur pendapatan laba operasi perusahaan. Rumusnya yaitu penjualan neto dikurangi HPP dikurangi EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. Rumusnya yang kedua yaitu seperti ini. 3 ada net profit margin, yaitu menghitung laba bersih perusahaan. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Rumusnya yang ketiga seperti ini. Yang keempat ada earning power of total investment, yaitu mengukur tingkat keuntungan investasi. Yang rumusnya dimana laba sebelum pajak dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Rumus yang keempat seperti ini. Yang kelima ada return of investment, yaitu menghitung keuntungan yang digunakan untuk investasi. Rumusnya laba setelah pajak dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang kelima seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Laila Arbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas ini memiliki dua jenis rasio. Yang pertama yaitu perbandingan kewajiban dengan aset atau total debt to asset ratio, dan juga perbandingan dengan ekuitas atau total debt to equity ratio. Baik, yang pertama yaitu total debt to asset ratio, itu bertujuan untuk menghitung pengaruh besaran kewajiban terhadap pengelolaan aset perusahaan. Selain itu, rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa aktiva atau aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Kemudian untuk rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva kali 100%. Kunci dari total debt to asset ratio adalah semakin kecil jumlah rasionya, maka semakin aman. Lanjut, yang kedua yaitu total debt to equity ratio, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri yang diberikan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu adalah total hutang dibagi modal kali 100%. Bagi perusahaan, besaran utang tidak boleh lebih dari jumlah modal sendiri, sehingga semakin kecil rasionya, maka semakin aman bagi perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin bertahan dana lebih yang tertanam pada aktiva. Dana lebih tinggi yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi solusinya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Berikut rumusnya. Penjualan atau piutang rata-rata dikali 100%. Perputaran persediaan digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran per
ketersediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan ketersediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Berikut rumusnya: penjualan atau persediaan kali 100%. Perputaran aktiva tetap. Rasio ini berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap. Semakin efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, semakin besar semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Rumusnya sebagai berikut: penjualan aktiva tetap dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzaza Afina. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Danang, yaitu tentang aktiva dan rasio investasi. Perputaran aktiva total. Rasio ini melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka akan semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Rumusnya yaitu penjualan per total aktivita dikali 100%. Nah, selanjutnya perputaran rata tagihan. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu piutang dikali 365 per penjualan dikali 100%. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja. Mengukur modal kerja bersih, yaitu berbanding antara aktivita lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan per buka kurung aktivita lancar dikurangi hutang lancar tutup kurung dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu rasio investasi. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pembeli dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari analisa rasio keuangan tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Common size analysis atau analisis ukuran umum adalah analisis laporan keuangan dengan membandingkan item-item dalam laporan keuangan sebagai presentasi item kunci seperti aset dan pendapatan. Dalam laporan laba rugi, akun-akunnya dibagi dengan pendapatan, sedangkan di neraca setiap akun dibandingkan dengan total aset. Analisis ukuran umum yang juga disebut analisis vertikal memfasilitasi perbandingan satu periode ke periode lain dan membantu mengidentifikasi tren. Untuk beberapa item, analisis ini akan menghasilkan sejumlah rasio utama seperti rasio ekuitas atau total aset, rasio margin laba bersih, rasio margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba sebelum pajak. Walaupun analisis ukuran umum tidak memberitahu kami seluruh kisah di balik keuangan perusahaan, analisis ini mengarahkan kita ke arah yang benar dan mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dalam menilai kinerja operasi perusahaan selama periode tersebut dan mengevaluasi prospeknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Febita Tria Safira, NIM 20020100307 dari kelompok 4 Manajemen Keuangan H. Saya akan membahas tentang analisis time series dan forecasting. Analisis time series dan forecasting digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dalam analisis ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, di mana poin-poin ini mengaruhi perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Analisis ini juga bisa dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ekonomi, statistik, dan visual. Biasanya, analisis time series ini menggunakan indeks berupa angka-angka. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis time series. Yang pertama, menentukan tahun dasar.
Penentuan tahun dasar bisa berdasarkan tahun pendirian, tahun perubahan struktur organisasi, tahun proyek, atau tahun-tahun dalam momen tertentu. Pos laporan keuangan tahun dasar nantinya dicatat sebagai indeks 100. Kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Ketiga, memprediksi arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan keputusan atas analisis tersebut. Analisis time series juga didasari data keuangan, yaitu tren, siklus, musiman, dan ketidakteraturan. Tren adalah pergerakan time series jangka panjang. Tren bisa dinyatakan dalam tren naik atau tren turun. Dalam data tren, Anda perlu melihat pola dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 15-20 tahun. Ada faktor perubahan tren, pertama peraturan pemerintah, kedua teknologi, ketiga demografi, dan keempat kompetitor. Sedangkan data siklus merupakan bagian dari anomali bisnis yang biasanya berlangsung 2 hingga 10 tahun. Jika tren bersifat makro, maka siklus bersifat mikro, di mana bisa jadi dipengaruhi faktor internal. Ada juga data musiman, yaitu anomali data berdasarkan waktu tertentu atau waktu yang lebih pendek dalam 1 tahun, misalnya lebaran, libur Natal, atau cuaca. Sedangkan data tidak teratur muncul akibat data berdasarkan waktu yang tidak menentu dalam jangka waktu yang tidak menentu juga. Atau biasanya data itu relatif jangka waktu yang pendek, misalnya saat pandemi atau krisis politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Trifirmansyah. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang rasio keuangan pada perusahaan. Nah, itulah penjelasan singkat akan mengenai analisis rasio keuangan pada perusahaan. Ingat, analisis ini membutuhkan atau berdasarkan laporan keuangan. Akurasi laporan keuangan akan sangat mempengaruhi dalam analisis yang disebut juga finance ratio analisis tersebut. Jika terjadi error dalam membuat laporan keuangan, sebaik apapun analisisnya, maka hasilnya akan tetap error juga, dan pada akhirnya bisa-bisa mempengaruhi peramalan dan juga keputusan investor untuk berinvestasi di bisnis Anda. Untuk menghindari hal itu, otomasi laporan keuangan diperlukan oleh para pebisnis. Anda bisa mengenalkan jurnal software akuntansi yang telah dipercaya ratusan reputable company dan banyak UKM di Indonesia. Selain fitur otomasi laporan keuangan, Anda bisa melakukan manajemen persediaan, pembuatan faktur, business review, hingga rekonsiliasi bank. Demikian kesimpulan dari rasio keuangan pada perusahaan. Jika terdapat salah kata dari saya, mohon untuk dimaafkan.